hak seorang muslim kalau seandainya sudah diundang, maka muslim yang diundang itu harus pergi ke rumah orang itu. Kalau seandainya memang dia tidak bisa, dia meminta maaf kepada orang yang dia undang, yang diundang. Tapi kalau seandainya tidak dan sengaja dia tidak ini bisa kalimat munafik, kalimat orang munafik. Ya, munafik. Kenapa? Ini orang munafik itu ciri-cirinya maksudnya kalimatnya apa maksudnya? Pertanyaannya apakah ciri-cirinya, orang-orangnya, atau tempat mereka di akhirat nanti, seperti itu. Ini pertanyaannya apa nih? Ayatul munafik salah. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong, dia pasti berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercayai, maka dia akan berkhianat. Itu gitu. Nah, itu ciri-ciri. Ya. Jadi maksudnya penjabaran dari sifat itu. Oke. Kalau seandainya ada orang yang memang berbicara, dia ngomong besar, dia ngomong bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa ini, tapi dia nggak melakukan, dia sudah berdusta. Bukan hanya berdusta karena memang dia tidak bisa melakukan, dia mungkin saja dia berdusta dengan hal yang lain. Misalkan dia katakan bahwasanya saya punya rumah besar, saya punya apartemen, saya punya mobil. Nah, tahun-tahunnya kita pergi ke rumah dia punya ada motor butut. Itu juga sebuah kebohongan. Orang yang berbohong sudah termasuk ke dalam dusta. Terutama kalau dikatakan dusta ini ada keterkaitan antara satu pihak dan pihak yang lain. Dia ngomong dengan orang lain, itu ada keterkaitan. Nah, itu bohong juga sifat-sifat orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Ada misalkan dia berjanji, setelah itu dia mengingkari. Misalkan nanti jam 4 temui saya di masjid ini. Jam 4 dia lagi main bola, enggak pergi ke masjid, padahal dia sudah berjanji. Nah, itu juga salah satu sifat. Tapi kita harus melihat juga kenapa dia memang itu. Oh, mungkin saya kelupaan, itu udah beda lagi gitu. Jadi kita nggak boleh langsung serta-merta mengatakan kamu munafik, darkil asfal minan nar. Enggak. Kita lihat juga, mungkin dia ada alasan yang membuat dia lupa akan janjinya, seperti itu. Salah satunya juga kalau seandainya dia diundang, misalkan dia diundang ke tempat-tempat yang lain, ke walimahan atau ke ini, nah itu adalah hak seorang muslim. Kalau seandainya sudah diundang, maka muslim yang diundang itu harus pergi ke rumah orang itu. Kalau seandainya memang dia tidak bisa, dia meminta maaf kepada orang yang dia undang, yang diundang. Tapi kalau seandainya tidak dan sengaja dia tidak tidak pergi, itu adalah pengingkaran akan sebuah wa'dun,
apabila dia berjanji, pengingkaran akan sebuah perjanjian, itu juga termasuk dalam itu nantinya. Tapi nanti seperti bahasan tadi, lihat dulu, mungkin ada alasan yang signifikan atau alasan lain yang memang membuat dia tidak bisa melakukan janjinya tersebut. Dan yang terakhir, wa idza tumina khana, kalau seandainya dia diamanahi maka dia akan berkhianat. Kalau seandainya misalkan kita amanahkan, saya amanahkan duit ini kepada kamu, tolong duit 100.000 ini kamu kasih ke pengajian TPA Nurul Amal. Duitnya dikasih, tapi diambil sama dia setengah. Setengahnya diambil sama dia, setengahnya dikasih lagi sama TPA Nurul Amal. Misalkan, itu salah satu contoh dia tidak amanah. Karena uang 100.000 yang dikatakan bahwasannya harus sampai ke TPA Nurul Amal. Kalau seandainya memang dia mengatakan bahwa ini ada duit ongkos ya sama orang yang memberikan, Pak, ini kan saya ngasih ke mereka, jadi ada ongkos ke saya, itu sudah beda, itu tidak melanggar janji atau tidak mengkhianati. Tapi kalau seandainya memang dia datang setelah itu ngasih setengah tanpa ada perjanjian sama sekali, dia ambil setengah untuk dia dan setengahnya lagi dikasih untuk TPA Nurul Amal, jadi itu adalah sebuah pengingkaran akan amanah. Itu salah satu pengingkaran terhadap amanah juga. Jadi bukan hanya dia tidak memberikan, tapi kalau memberikan tapi sudah diambil, itu juga pengingkaran terhadap amanah juga. Jadi ini yang biasanya terjadi. Oh, saya enggak, saya disuruh ini diamanahin seperti ini, tapi saya lakuin, saya kasih semuanya. Iya, kamu kasih, tapi setengahnya kamu ambil untuk kamu. Gitu. Itu tidak amanah berarti. Tidak amanah masuk ke dalam sifat munafik. Dan munafik adalah orang-orang yang dimana tempatnya mereka di akhirat nanti adalah fidarkil asfali minan nar, di dalam kerak yang namanya neraka. Biasanya kita kalau masak nasi ada keraknya, kerak nasi itu. Nah, kalau nanti ada neraka seperti halnya kita masak nasi, nah, keraknya itu di situ tempat di mana orang-orang munafik. Seperti itu. Itu saja mungkin. Ada lagi? Pak Edi. Ya. Jadi juga orang munafik nanti membaca di neraka. Tapi apakah walaupun nanti dia ada kalimat la ilaha illallah di hatinya, walaupun sedikit bisa? Bagaimana? Baik. Ada kalimat orang. Iya. Jadi kalau seandainya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, kita sudah dipastikan untuk masuk surga, walaupun nanti ada tesnya tes masuk neraka dulu. Tes masuk neraka, iya, digosok dulu gitu. Jadi kita tak serta-merta masuk langsung surga, tergantung amalan kita. Kalau emang amalnya baik semuanya, lurus seperti hanya jalan tol, nggak apa-apa, bisa, memungkinkan. Tapi pasti kita akan berbuat maksiat nantinya, kita akan berbuat salah. Nah, nanti tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah merahmati kita dan memberikan kita rahmat darinya, maka itu semuanya kembali kepada Allah. Tapi kalau seandainya memang kita berdosa, maka kita akan masuk ke neraka dulu. Nah, makanya ada istilahnya itu pengadilan, timbangan di mana baik dan buruknya. Kalau seandainya kita buruk paling banyak, ya udah masuk neraka dulu gitu. Jadi kalau seandainya kita enggak banyak baiknya, maka
maka kita dipersilakan untuk masuk surga seperti itu. Nah, istilah al-kibr masuk ke dalam memang apa namanya, ada sedikit kiber di dalam hati kita yang memang masuk ke neraka. Itu nanti kan ditimbang lagi, semuanya itu akan ditimbang. Dan ketika penimbangan itu berat mana? Berat gara-gara ada kesombongan tadi sebiji sawi. Ketika timbangannya itu diperlihatkan, maka beratnya kemana? Gara-gara sombong itu mungkin sebiji sawi, beratnya ke jelek, bukan beratnya ke baik. Padahal amalan kita banyak seperti itu. Gara-gara berat banyak ke jelek, akhirnya kita masuk neraka dahulu. Masuk dulu, digosok dulu di neraka. Setelah digosok di neraka, selesai capek-capek di neraka dulu, dibakar semuanya. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada istilahnya itu ditimbang dulu, ditimbang akhir daripada itu. Kalau seandainya gara-gara sombong itu menaikkan derajat keburukan kita, akhirnya timbangan itu akan besar keburukannya daripada kebaikannya. Sehingga gara-gara itu saja bisa jadi kita masuk ke neraka. Makanya istilah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr, itu dia. Jadi enggak serta-merta langsung dimasukin, enggak juga. Jadi ada pertimbangan lain dan ada hal-hal yang lain seperti itu. Ada lagi nih Ustaz, karena orang Islam meninggal ya, orang Islam meninggal, kenapa orang kampung itu nemenin itu gimana itu? Nemenin dia yang meninggal. Orang non muslim. Islam meninggal. Jadi orang kampung. Enggak, maksudnya itu kebanyakan gitu. nemenin apanya? Nemenin enggak, maksudnya nemenin ke kuburan, nemenin di rumah. Iya. Itu kebanyakan gitu. Itu sosial. Masuknya bukan ke muamalah, tapi masuk ke sosial mujtama. Jadi masuk ke dalam sosial bermasyarakat. Kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Kita nggak bisa juga bilang, oh kamu ini kan muslim, nanti semua kalian ini masuk neraka. Nggak mungkin juga kita bilang gitu kan. Karena kita muslim, seakan-akan kita masuk surga. Nah, itu udah masuk sifat sombong juga nanti. Gara-gara itu. Nah, seyogyanya kita kalau ada orang berduka, maka kita istilahnya itu kita ringankan duka mereka dengan cara apa? Paling kurang kita sebagai tetangga atau sebagai masyarakat yang ada pada lingkup itu memberikan sedikit keringanan daripada duka mereka, sehingga mereka itu tidak merasa sendirian, tidak merasa bahwasanya mereka itu terlalu berduka. Masih ada orang-orang lain yang baik di sini. Mungkin gara-gara kita datang, tapi jangan sampai kita doakan, maksudnya yuk kita tahlilan ke itu, enggak juga, enggak gitu juga. Jangan sampai gitu juga. Jadi kita datang ke mereka sebagai sosial kita, manusia, kemanusiaan kita, tapi tidak harus dalam hal beragama. Beragama jangan sampai kita karena ini dalam lingkup kita, yuk kita doain, yuk kita istilah doa setelah meninggal itu atau kita ziarahin, enggak juga. Sebagai seorang manusia sosial saja, sosial kepada mereka. Mungkin gara-gara kita muamalah baik ke mereka, sosial kita baik ke mereka, mereka tersentuh hati mereka. Oh, ternyata Islam itu tidak sekeras yang saya dengar, sehingga mereka pun bisa menerima Islam dan masuk dalam Islam. Seperti itu ya. Nakhtatim doa kita terlalu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.